Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil'i'tisami bikitabihi wal wuqufi 'inda ahkamihi wa hududihi wa hadzarana lil ishrafi lil fitani wa dhulumatiha wa suluki subuli ghayyiha wa 'iwajiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah amarna bil wahdati wal ijtima' wal i'tilaf wa hadzarana min at-tafarruq wal ikhtilaf wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu al-bashirun nadhir wa sirajul munir ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, karena ketakwaan adalah kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kalian kepada Allah. Hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah fitnah. Fitnah yang banyak. Fitnah syubhat yang mengacaukan pemikiran manusia. Dan fitnah syahwat yang merusak hati dan akhlak manusia, serta fitnah pertikaian yang memecah belah manusia. Fitnah tersebut bagaikan gelombang besar yang siap menenggelamkan dan menghanyutkan, dan dia bagaikan api yang berkobar-kobar yang siap untuk membakar dan menghanguskan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaklah kalian bersegera untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah, di mana seseorang masuk pagi dalam keadaan beriman dan sore dalam keadaan kafir, atau dia memasuki waktu sore dalam keadaan beriman dan masuk pagi dalam keadaan kafir. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan keselamatan dari seluruh fitnah-fitnah ini kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis
beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan di antara kalian dua perkara, barang siapa di antara kalian yang berpegang teguh dengan keduanya, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Allah yang sebenarnya atau petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Dan dialah yang memberikan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Oleh karena itu, barang siapa yang kembali kepada agama ini, kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat dari berbagai fitnah tersebut. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah adalah memperbanyak doa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan dari berbagai fitnah ini. Jangan kita sekali-kali merasa aman dari fitnah bagaimanapun iman yang kita miliki. Dan jangan sekali-kali kita merasa kuat menghadapi fitnah. Karena fitnah apabila sudah datang bisa menghancurkan orang-orang yang kokoh sekalipun. Fitnah apabila dia sudah datang bisa menghilangkan akal orang-orang yang berakal dan bisa membutakan hati orang-orang yang cerdas. Tidak ada benteng yang lebih kuat dari fitnah ini kecuali perlindungan dari Allah. Dan tidak ada keselamatan dari fitnah ini kecuali pertolongan dari Allah. Nabi SAW telah mengajarkan banyak doa. Di antaranya adalah doa yang disunahkan dibaca di akhir salat kita ketika tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejelekan fitnah al-masiihid dajjal. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan beliau sering membaca doa ini adalah mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Kalau ini adalah doa yang sering dibaca oleh al-ma'sum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang lemah, yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini? Dan di antara petunjuk Nabi SAW di zaman fitnah adalah seseorang memperbanyak ibadah. Di dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilai. Ibadah di zaman fitnah itu seperti orang yang berhijrah kepada. Ma'asyiral muslimin, fitnah sering muncul di saat manusia jauh dari ketaatan kepada Allah, dan hati yang kosong dari zikrullah dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah dimasuki oleh fitnah, syubhat dan juga syahwat. Dan sebaliknya, orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah, dengan zikrullah, maka hatinya akan menjadi tenang. Demikian pula di antara bentuk ibadah
yang seharusnya diperbanyak oleh seorang muslim di zaman fitnah ini adalah menuntut ilmu agama, menghadiri majelis ilmu. Dan apabila seseorang dia menyibukkan dirinya dengan ilmu, matanya akan tajam, akan bisa untuk membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Oleh karena itu di zaman fitnah seperti ini, jangan kita habiskan waktu kita dengan kabar-kabar dunia dan isu-isu yang tidak jelas yang menyesatkan dada manusia. Justru kita sibukkan diri kita dengan kabar-kabar akhirat. Kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, mendirikan salat malam, menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah adalah seseorang tidak ikut campur di dalam fitnah, menahan diri dari ikut campur di dalam fitnah. Banyak orang yang celaka bukan karena dia yang pertama kali menyalakan api, tetapi karena ia ikut meniup api tersebut. Bukan karena ia yang pertama kali memulai fitnah, akan tetapi dia ikut-ikutan, ikut berkomentar tanpa ilmu, ikut menyebarkan kabar tanpa tabayun, ikut memihak tanpa dasar kebenaran, tapi berdasarkan hawa nafsu. Akhirnya tanpa sadar ia terjatuh ke dalam dosa yang besar. Dan Nabi SAW telah mengingatkan di dalam hadis yang agung, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, al-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i, wa man yushrif laha tastashrifhu faman wajada malja'an aw ma'adan falya'ud bihi. Akan datang fitnah-fitnah, orang yang duduk di dalamnya lebih baik daripada orang yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Barang siapa mencari-cari fitnah, maka fitnah tersebut akan menyeretnya. Maka barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, hendaklah dia berlindung di dalamnya. Hadis ini hafizakumullahu jami'an menunjukkan bahwasanya sikap selamat dari fitnah adalah tidak campur terhadap fitnah atau tidak ikut campur di dalam fitnah tersebut. Seseorang menahan dirinya, mencari keselamatan dan perlindungan untuk agamanya. Di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun Abdullahil maqtulah wa la takun Abdullahi al-qatil." Jadilah engkau hamba Allah yang dibunuh, dan janganlah engkau menjadi hamba Allah yang membunuh. Maksudnya, seseorang lebih baik menahan diri daripada dia terlibat di dalam menumpahkan darah manusia.
Lebih baik dia diam daripada dia ikut menyebarkan fitnah. Lebih baik menjauh daripada ikut menambah kerusakan. Karena di dalam diamnya seseorang ada keselamatan, sementara di dalam ikut campurnya seseorang ada kebinasaan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga keluarga kita dan menjaga negeri kita dari berbagai fitnah ini yang nampak maupun yang tersembunyi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.